أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersua kembali. Lewat kesempatan ini insyaallah kita akan saling membagi nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita untuk selanjutnya. Alhamdulillah rabbil alamin, mari kita senantiasa ucapkan terhadap segala bentuk nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mulai dari nikmat yang paling kecil yang kita rasakan hingga yang paling besar yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang hari ini kita ucap bersama. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW kita sama-sama sampaikan dan aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Shaimun rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan, dan ini adalah ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakanlah Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Kaum muslimin saudaraku rahimakumullah, shaimun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah membaca adalah salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan, cantumkan dalam Al-Qur'an. Dan memang salah satu kewajiban kita adalah membaca Al-Qur'an. Kewajiban individu, kewajiban ain. Ini yang kita tidak sadari banyak oleh kaum muslimin, bahwa membaca Al-Quran adalah kewajiban fardhiyah kita. Karena bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, sholat, haji, tanpa bisa membaca Al-Quran. Di sholat kita mendapatkan Al-Fatihah untuk kita terus baca dan tambahan ayat-ayat lainnya. Karenanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, membaca adalah salah satu perintah urgen yang Allah turunkan kepada kita. Selain membaca surat-surat Al-Quran yang memang tersurat, maka membaca alam semesta adalah sesuatu yang juga mesti kita lakukan. Berkenaan dengan Ramadan tahun ini, atau Ramadan sebelum dan setelahnya nanti, salah satu amalan utama di bulan itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan pembeda. Karenanya para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah, membaca sekali lagi adalah perintah urgen kepada kita. Begitu urgennya membaca, maka Rasulullah SAW ketika pertama kali diturunkannya ayat ini pun sebelumnya dipeluk erat, didekat erat oleh Jibril alaihissalam dengan mengatakan, Muhammad bacalah. Rasul mengatakan, ma'ana biqori ya Jibril, saya nggak bisa baca ya Jibril. Kemudian Jibril memeluknya lagi dengan bacalah, sampai kemudian menukilkan ayat tadi. Selain membaca, di ayat ini juga tercantum kalimat yang juga sangat penting bagi kita semua, adalah mengajarkan manusia dengan perkataan pena, menulis. Membaca dan menulis adalah kewajiban utama kita kaum muslimin. Sebagaimana kebiasaan para salafus saleh kita, para ulama kita al-muqtaqaddimin, mari kita bayangkan mereka begitu kuatnya membaca. Sampai-sampai berbagai macam kitab berjilid-jilid jumlahnya, panjang kalau dideretkan, karena mereka mengkhususkan diri untuk membaca dan menulis. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan Ramadan, setiap Ramadan tiba, mari kita banyak membaca dan mari kita menulis. Kita membaca apa yang ada di hadapan kita, terutama Al-Quranul Karim. Targetkan untuk khatam minimal 1 kali dalam 1 bulan ini, atau bila perlu beberapa kali, 3 kalikah atau 10 kalikah, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran akan datang sebagai syifa, sebagai syafaat bagi ahlinya, bagi pembaca. Dan menulislah. Seorang ulama, Hasan al-Banna, mengatakan bahwa hendaknya kalian kaum muslimin memiliki perpustakaan pribadi di rumah kalian masing-masing. Pernyataan beliau ini penting untuk kita kaji, penting untuk kita fahami, karena kaitannya dengan ayat Al-Alaq ini. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan memiliki pengetahuan yang luas, cakrawala yang luas, ketika mereka jarang membaca, bahkan mungkin tidak bisa membaca, ketika mereka tidak menulis apa-apa yang dikerjakannya. Oleh karenanya, kaum muslimin, saudaraku rahimakumullah, 2 pekerjaan yang tercantum dalam ayat ini adalah membaca dan menulis. Mari kita sama-sama lakukan setiap saat kita, terutama menulis apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dengan kebiasaan para salafus saleh ini, membaca dan menulis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.